Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, Lailatul Badriyah. Untuk selanjutnya ini, saya akan membahas tentang lanjutan biolistrik juga. Pada vlog ini saya akan membahas tentang biolistrik, tapi biolistriknya dalam ruang lingkup saraf, lengkung refleks saraf, dan juga jantung. Untuk yang pertama, sebelum kita menuju ke dalam-dalamnya, kita harus mengetahui dulu tentang morfologi saraf. Untuk saraf yaitu ada 3, yaitu ini neuron yang seperti kabel-kabelnya gitu. Terus yang kedua itu ada otak. Di otak ini ada cerebrum, otak besar, dan cerebellum, otak kecil. Ini menjadi pusat sistem saraf. Dan yang ketiga ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini yang biasanya ada di belakang, ya, di punggung. Pasti kita semua mengetahui tentang ketiga ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme depolarisasi. Apa sih mekanisme depolarisasi itu? Yaitu dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka sehingga Na+ akan masuk ke dalam, sehingga potensial membran meningkat sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Dan untuk yang kedua yaitu mekanisme repolarisasi potensial aksi. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalam, maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Pada tahap ini, kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme perambatan potensial aksi. Untuk perambatan potensial aksi ini ada tiga mekanismenya. Untuk yang pertama yaitu potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada suatu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Untuk yang kedua, depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Untuk yang ketiga yaitu merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson itu. Selanjutnya yaitu mekanisme sinyal listrik dari otot. Otot dimisalkan terdiri dari banyak unit motor. Sebuah unit motor terdiri dari sebuah neuron bercabang tunggal dari batang otak atau kabel spinal dan 25 sampai 2000 serat otot sel yang terhubung ke ujung plat motor. Potensial istirahat pada membran serat otot mirip dengan potensial istirahat di serat saraf. Tindakan otot dimulai oleh potensial aksi yang bergerak sepanjang akson dan ditransmisikan melalui ujung plat motorik ke saraf otot, menyebabkan serat otot saling kontraksi. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme sinyal listrik dari jantung. Gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang diprakarsai oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk sinoatrial atau SA node atau alat pacu jantung alami. SA node berdetak secara berkala sekitar 72 kali per menit. Namun, laju detak dapat ditingkatkan atau dikurangi dengan saraf eksternal untuk mengetahui respon jantung terhadap kebutuhan darah tubuh serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari SA node memulai depolarisasi saraf dan otot dari kedua atrium, menyebabkan atrium berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel.
sehingga terjadilah repolarisasi dari atrium tersebut. Sinyal listrik kemudian lolos ke atrioventrikular atau AV node yang mengawali depolarisasi dan ventrikel kanan dan kiri menyebabkan mereka kontrak dan memaksa darah masuk ke dalam paru dan sirkulasi umum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kelajuan listrik saraf. Untuk faktor yang pertama yaitu diameter serabut saraf. Jadi serabut saraf itu sangat mempengaruhi faktor untuk kelajuan listrik saraf, diameternya. Semakin besar diameter tersebut, jadi lebih cepat. Untuk yang kedua yaitu selubung mielin. Selubung mielin ini adalah seperti lapisan yang membungkus serabut saraf. Dan untuk yang ketiga yaitu ada temperatur, yaitu suhunya pada serabut sarafnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang skema penghantaran impuls gerak refleks saraf. Nah, untuk yang pertama dari reseptor, yaitu ke saraf sensorik, interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf, terus ke saraf motorik, terus ke efektor. Dan untuk skema gerak sadar atau biasa, yaitu reseptor, saraf sensorik, otot, saraf motorik, efektor. Efektor ini berupa otot dan kelenjar yang akan menjalankan gerak yang telah diolah di otak maupun sumsum tulang belakang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jantung. Untuk sebelum itu, kita harus mengetahui dulu morfologi jantung. Nah, jantung seperti ini. Bentuk jantung seperti ini. Untuk yang biru itu untuk mengalirkan darah dari tubuh, ya. Terus yang merah itu untuk mengalirkan darah ke tubuh. Jadi biasanya kalau yang biru itu karbon dioksida, terus yang merah yaitu oksigen. Dan di dalam jantung itu terdapat 4 bilik, yaitu yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Untuk yang menghubungkan antara atrium kanan dengan ventrikel kiri yaitu ada katup tricuspidalis. Dan untuk yang atrium kiri dengan ventrikel kanan ada katup bicuspidalis atau katup mitral. Untuk yang biru itu namanya vena cava superior yang atas. Untuk yang bawah vena cava inferior. Dan untuk yang merah yang bawah itu untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan untuk merah yang ada di samping-samping itu untuk mengalirkan darah ke paru-paru yang namanya vena pulmonalis kanan untuk yang kanan, dan untuk yang kiri yaitu vena pulmonalis kiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang konduksi jantung. Konduksi jantung adalah tingkat di mana jantung melakukan impuls listrik. Impuls ini menyebabkan jantung berkontraksi dan kemudian relaks. Siklus konstan kontraksi otot jantung yang diikuti dengan relaksasi menyebabkan darah dipompa ke seluruh tubuh. Konduksi jantung dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk latihan, suhu, dan hormon sistem endokrin. Untuk pembahasan kita yang terakhir ini, kita akan membahas tentang perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Untuk perbedaan yang pertama yaitu dari letaknya. Otot polos terletak di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Otot lurik berada pada yang tempatnya melekat pada rangka, sedangkan otot jantung tempatnya pada dinding jantung. Dari bentuk serabut, kalau otot polos tidak beraturan, otot lurik dan otot jantung beraturan. Dari jumlah intinya, yaitu untuk otot polos dan otot jantung sama-sama mempunyai jumlah inti 1, sedangkan otot lurik jumlah intinya banyak. Untuk letak intinya masih sama, otot polos dan juga otot jantung berada di tengah, sedangkan otot lurik berada di tepi.
Untuk kecepatan responnya, untuk otot polos yaitu lambat, untuk otot lurik cepat, dan otot jantungnya sedang. Untuk cara kerjanya, otot polos yaitu tak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tak sadar. Untuk kemampuan kontraksi, yaitu untuk otot polos itu lama, otot lurik sebentar, dan otot jantung sedang. Untuk warnanya, otot polos itu polos, sedangkan untuk otot lurik dan juga otot jantung itu lurik. Oke, sekian untuk pembahasan biolistrik tentang saraf, lengkung saraf, dan juga jantung tadi. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa tetap di channel YouTube aku, Lailatul Badriyah. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang sesuatu juga. Pokoknya sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi tetap di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.